Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 200 sampai 202. Bapak dan ibu-ibu, dulu di Mina, setelah orang-orang selesai melempar jumrah Aqabah dan telah selesai pula melaksanakan amalan-amalan setelah itu berupa menyembelih hewan, hadiyu, dan bertahalul. Di tempat pelemparan jumrah, orang-orang di zaman dulu asyik bercerita, membanggakan, menyebut-nyebut kelebihan nenek moyang mereka masing-masing, atau orang-orang yang ada pertalian dengan mereka, maka masing-masing saling bercerita, membanggakan kelebihan-kelebihan nenek moyang mereka atau bapak-bapak mereka. Padahal ibadah baru saja selesai dilaksanakan. Maka sekaitan dengan itu turun ayat ini. Fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila telah selesai kamu melaksanakan manasik. Manasik di sini bukan berarti pergi belakang balok. Manasik adalah amalan-amalan haji, atau tempat di mana kita melakukan amalan-amalan haji, namanya manasik. Asal katanya nusuk ibadah. Inna salati wa nusuki. Nusuk ibadah. Tempat di mana orang melaksanakan ibadah, manasik. Dan ibadah itu sendiri manasik. Populerlah manasik itu untuk haji. Maka apabila kalian atau kamu telah selesai melaksanakan manasik haji kamu khususnya, dan telah selesai melaksanakan ibadah apapun secara umumnya, maka fadhkurullah, maka ingatlah, sebutlah nama Allah. Ini baru saja selesai beribadah, cerita sudah berputar, berkisar tentang masalah-masalah duniawi. Baru saja selesai. Ini yang ditegur. Ini baru selesai melempar di hari ke-10. Ketika mereka dari Muzdalifah menuju Mina, di sekarang ini saya beberapa kali mendapat kontak dari kawan-kawan di situ. Banyak hanya orang murur di Muzdalifah karena sempit. Lewat di atas moto, tidak turun, langsung saja ke Mina atau langsung ke Makkah untuk tawaf ifadah.
Yang payah-payah tanggung lalu kita menjawab. Sebab kok persoalan kadang-kadang kait mengai, sangkui menyangkui. Jadi di Mina tanggal 10 pagi itu di hari raya Idul Adha di waktu duha. Iya di zaman Nabi kan waktu duha bisa melempar jumrah Aqabah. Selesai melempar jumrah Aqabah, Nabi menyembelih di situ di Mina. Menyembelih hewan, hadiyu namanya. Hadiyu itu hewan yang dibawa dan disembelih untuk dihadiahkan kepada penduduk sekitar yang butuh. Bernamalah hewan-hewan itu hadiyu. Korban lawak namanya. Kalau bahasa Sikono, karoban. Setelah sembelih mereka bertahalul. Itu amalan di hari ke-10. Tapi sementara orang-orang di zaman itu justru selesai saja baru saja selesai melaksanakan ibadah-ibadah, cerita sudah. Dia mau awak kula. Assalamualaikum. Cerita lah masalah pasa, masalah menggali. Bila jadi barale minantu pulang apa enggak. Para cucu kini cerita masih di surau, masih di tempat ibadah, atau baru saja selesai kita berubudiah kepada Allah, cerita itu. Maka disapalah orang-orang seperti ini. Disapa itu disapu. Sebab disapu, kok ada wak dua ulut baginya kan? Disapu inya atau disapu orang. Kalau disapu inya pencong gitu. Di ayat disapa, ditegur. Maka apabila qada kan telah selesai menunaikan, melaksanakan min qada, menunaikan, menyelesaikan kamu amalan manasik kamu, maka janganlah cerita. Kalau bahasa guguaknya, ini janganlah bercerita lain dulu gitu. Kalau mau contoh tadi kan baru saja selesai. Assalamualaikum. Tekan lo di den anak kau kepetang di mana rajnya. Itu contohnya begitu. Karena suasana masih suasana ibadah, masih di tempat ibadah, hati kita masih nyambung kate. Entah kau sejak tadi yang selesai cerita lain. Abikolah sembahyang acah lu. Semua sudah sembahyang mereka. Entah kau lah ada rencana. Lah ada programnya dah tahu. Orang kau yang disapa. Lebih khusus di Di Mina. Karena hari-hari 10, 11, 12, 13 kan hari-hari Mina. Namanya hari-hari Mina. Hari-hari Mina adalah hari-hari fa'innaha ayyamun aklin wa syurbin. Hari-hari makan dan minum, dan hari-hari zikrillah azza wa jalla, hari-hari berzikir kepada Allah. Bama kuri sabui hari-hari Mina, hari makan dan minum, itu kan hari orang menyembelih hewan. Menyembelih hewan, setelah itu baru menyantap. Kalau menyembelih di Mina dulu, setelah tanggal 10 tahallul nyembelih. Kemudian di tanggal sebaliknya daging-daging atau kulit-kulit itu mereka jemur. Diampayan maksudnya. Iya diampayan kok. Lah itu diampayan. Dijemur. Ketika matahari baru terbit di timur. Apa nama tasyrik? Tasyrik menyemur daging maksudnya. Matahari lah nampak, lah mulai panen, menyemur, apa nama lah tasyrik. Menyemur ketika matahari sudah terbit. Di Mina menyemur dinding atau kulit. Di namanya hari-hari tasyrik itu namanya hari qar. Apa yang qar? Menetap. Karena orang menetap di Mina setelah melempar. Qar. Kalau hari tanggal 10 namanya hari nahar,
hari mana dia? Nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Nahar itu. Hari kasbaleh, hari qar. Qar. Dawa hari kasbaleh kan ke petang. Kini hari kedua baleh. Diurang sinan hari ketiga baleh. Hari nafarsani. Tuma rato-rato kini kurang banyak mengambil nafar awal. Bahkan pagi lagi kundaknya orang. Ya, semalam masih kontak-kontak. Ya, beliau-beliau kawan-kawan di situ masih ngontak-ngontak, baago. Disampaikan oleh beliau-beliau kita jam 6.30 pagi lah barangkit ke Mekah, kosongkan maktab, maka melempar tengah malam sebelum subuh, tengah malam mulai untuk tanggal balik lempar tengah malam pada sehari lemu tukar kan. Ulama-ulama memfatwakan kalau terpaksa ya melemparkan setelah subuh. Waktu terbaik melemparkan habis zuhur. Pada zuhur. Boleh sebelum zuhur, tapi lah kurang utama. Waktu yang darurinya yang tak mungkin lah ya. Boleh kalau kata paso ya sesudah subuh, kok tak tengah malam lempar. Untuk barangkit meninggal Mina jam 7 pagi. Jadi bagi ketua rombonok kado si kocek Pak Fadli. Maka tanggal dah balik itu kebalik lah kosong sebagian tampe di Mina, tentu makan perai itu makan sekian kosong. Makan 2 hari ya. Tentu nama labo orang nama labo. Orang haji tentu centang perendang haji. Tapi kok nak kita bahas. Nak gaji orang tak itu kan. Jadi di hari kasabaleh mereka menetap. Hari kemudian nafar awal, nafar rombongan. Nafar awal rombongan pertama bersegera meninggalkan Mina. Nafar awal. Banyak orang milih nafar awal, nan jamaah tidak milih, tapi dia harus pilih kan. Kenapa? Ya dulu masalahnya. Kemudian hari ketiga balik nafar sani. Rombongan terakhir, rombongan kedua meninggalkan Mina. Nah, sabalik, dua balik, tiga balik tasyrik. Hari-hari tasyrik, hari-hari Mina, hari makan dan minum, hari berzikir. Maka disapalah orang ketika itu, jangan lainnya cerita dulu. Awak masih dalam suasana ibadah. Kok hari-hari berzikir. Dan memang itu pengalaman ya, di hari-hari Mina, semasa jamaah haji halum padat takai kolai. Ini ko bahkan banyak yang nak dapat di Kabana, nak dapat tempat di Mina. Padat. Dulu masih lapang. Sehingga di Mina itu banyak orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk berzikir. Berjalan-jalan kan kembali. Mencari oleh-oleh. Namanya ko nyolah melewatkan waktu-waktu terbaik untuk beribadah. Ayat ko mulu-mulunya khusus tapi maknanya umum. Di awak walaupun tak di Mina kini, ko kan masih hari tasyrik. Siko di kami di Sinan hari raya tanggal 10 Zulhijjah, siko tanggal berapa? Kamu ya. Di kami tanggal 10 Zulhijjah hari raya kami Sinan. Sesudah 10 di kami Sinan sebaleh. Siko sebaleh lah. Sabaleh, 2 baleh, 3 baleh hari tasyrik. Kini kau masih tasyrik kau. Hari-hari memperbanyak zikir, namanya hari-hari wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ma'dudat, hari-hari yang telah dihitung, ditentukan hitungan harinya untuk berzikir. Itulah hari-hari tasyrik, hari-hari berzikir. Kalau ma'lumat dalam surah Al-Haji, ma'lumat hari-hari yang telah ditentukan untuk banyak berzikir itu bulan Zulhijjah 1 sampai 10. Zikir mutlak. Kalau ma'dudat yang diperbanyak berzikir adalah takbir yang kita bahas tadi.
Ti 10 sabale 2 bale 3 bale atau sabale 2 bale 3 bale ko hari-hari ma'dudat namanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 203, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alayhi wa man ta'akhkhara fala itsma alayhi liman ittaqa. Liman ittaqa. Kan? Berzikirlah kamu dalam hari-hari tasyrik itu dengan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Itu yang kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan diperluas bacanya sampai kepada la ilaha illallah wahdah nasara abdah, sadaqa wa'ada, nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Bacaan itu kan setelah wa wala kulli syai'in la ilaha illallah wahdah nasara abdah, sadaqa wa'dah alai, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Itu dibaca Nabi pertama kali ketika Futuh Makkah. Futuh Makkah itu artinya ketika tahun 8 Hijriah, Makkah berhasil ditaklukkan tanpa perlawanan sedikit pun. Murni bantuan Allah, pertolongan Allah, tanpa sedikit pun pertumpahan darah. Nabi masuk kota Makkah yang sebelumnya dicampak, dihina, diusir dan ditunda. Beliau masuk dengan menekurkan kepala. Tidak ada nama lawan di Makkah. Terkenal Futuh Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fatku futuh. Kan ayat langganan juga ketika salat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika situ di hari Futuh Makkah itu Nabi naik minbar atau tangga Ka'bah. Lalu beliau bertakbir 3 kali. Setelah bertakbir beliau baca la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, nasara abdah, a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Apa itu? Dia telah menepati janjinya. Sadaqah, menepati, membenarkan apa yang dijanjikannya. Apa? Allah pasti membantu. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Kapan waktunya Allah yang paling tahu. Jadi kita baca itu, kita kan membaca itu. Sadaqah, dia membenarkan apa saja yang dijanjikan, menepati. Tidak ada janji Allah yang tidak ditepati. Cuman kadang kita yang tidak percaya, atau kita yang tidak sabaran. Sadaqah abdah, nasara abdah, dia menolong, nasara, menolong hambanya. Ja'a nasrullah, datang pertolongan Allah. A'azza jundah, dia menguatkan, mengokohkan tentara-tentaranya. Tentara Allah banyak. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah memiliki tentara-tentara. Tentara itu jangan dibayangkan berpakaian seragam, bersenjata lengkap. Tentara itu kan semuanya kemilik Allah. Apa saja bisa diperintah Allah untuk menghancurkan suatu negeri. Ada angin, ada burung, ada topan, ada guntur, ada gempa, ada gunung meletus, ada longsor. Itu kan semuanya ada virus. Dikatakan itu namanya jundullah. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu memiliki tentara-tentara di langit dan di bumi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu apa saja tentara Allah dan berapa jumlahnya. Nah, Allah a'azza junda, a'azza. Betul ke yo? A'azza hamzah ain zai. A'azza, menguatkan, mengokohkan tentaranya. Dan tidak ada yang bisa menghadapi tentara Allah.
Hazamal ahzaba wada. Hazam, meluluh lantakkan, menghancurkan, membinasakan. Hazam, hazam, hazaih mim hazam. Wa hazamal ahzaba, sekutu-sekutu. Anan sekutu, ahzab, bahkan salah satu nama surah Al-Quran, surah Al-Ahzab, surat ke-33. Mereka dulu bersatu padu sampai kini, sampai kiamat. Musuh-musuh Islam, kafirin, musyrikin, munafikin, fasikin, panjiliin. Kau ke panjiliin dulu kah? Bersatu dulu untuk menghancurkan Madinah ketika perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab. Sampailah Nabi membuat parit di sekeliling kota Madinah. Tapi mereka dihancurkan dengan diperintahkan angin menyapu mereka. Hazam, Allah menghancurkan sekutu-sekutu sendirian. Hazamal ahzaba wada. Kalau dia hendak menghancurkan, membinasakan, memporak-porandakan, meluluh lantakkan siapa saja yang bergabung, bersekutu, berhimpun untuk menghambat, menghancurkan agama ini, Allah akan hazim. Itu mau mati namanya hazim. Walaupun bahasanya beda. Bahasanya beda. Satu hadim, kini hazama. Kalau hadim itu si pemutus namanya. Dal, kini zai. Berbeda. Mirip-mirip sama bunyinya tapi berbeda. Kan aktsiru dzikra hadim. Hadim itu pemutus yang cepat. Kalau siko hazam, hazim, zai. Nah, kita balik. Hazamal ahzaba wahda. Dia menghancurkan, memporak-porandakan, binasakan semua kekuatan-kekuatan yang hendak menghancurkan agamanya. Itu yang dibaca Nabi. Kabarnya konon itu dibaca beliau ketika memenggal berhala-berhala di sekeliling Ka'bah, kan berhala dulu. Di Tampik Sa'i, di Safa berhala, di tengah-tengah berhala, di Safa di Marwah berhala, beliau hancurkan semua lebih 300-an sambil menyebut Allahu Akbar. Makanya tiba di Safa iko sudi Hajar Aswad. Wah. Ko rukun Yamani. Nah, ke situ Safa. Tiba di Safa situ menghadap ke situ. Jaraknya kira-kira 150 meteran menghadap ke siko. Kau bagi engkau umrah ke haji kau. Dari sini amat siko membaca itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Nah, sadaqa wa'dah, nasra 'abdah, wa azza junda wa zamal ahzaba, bahwa dia dibaca. Itu kini diiko adalah hari-hari haji, hari-hari kembali mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan Hajar, hari-hari di mana kita disuruh membekal, mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebab hari pergi haji itu sebenarnya pergi latihan untuk menuju akhirat itu. Akhirat. Puncaknya kita berhimpun di Arafah. Nanti di akhirat kan berkumpul di mahsyar. Dari mahsyar dibagi orang menuju neraka, menuju surga. Kumpul. Nah, di hari-hari itu namanya hari-hari berzikir. Itu maka diperluas bacaan zikir. Kan perintah khusus Nabi berzikirlah. Perbanyak takbir, perbanyak tahlil, perbanyak tahmid, itu perintah Nabi. Tetapi bukan hanya sekedar membaca itu sebenarnya. Menghayati, merenungkan apa yang kita baca. Di hari-hari tasyrik. Ya, bisa saja dibaca Allah Akbar sampai walillahil hamd. Bisa ditambah yang tadi sesudah walillahil hamd, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa azza junda wa zamal azaba wa'dah. Silakan.
Allah Akbar lillahil hamd. Kan memang itu dibaca. Jadi kabalik kita kakaji yang kita baca tadi, setelah beribadah, apakah ibadah haji seperti di Mina atau ibadah salat harian, selayak sepantasnya kalau kita masih baru saja selesai beribadah dan masih di tempat suasana ibadah, di tempat kita beribadah, masalah duniawi kudu sebentar lah baca. Kudu. Nabi setelah salam itu astagfirullah bila baca. Astagfirullah 3 kali. Allahumma anta salam. Berzikir kan? Walaupun ada je orang Assalamualaikum tabang buah. Tabang buah ko dek malai batamu atau bangga jawab sana ada ciri-ciri khas orangnya tu. Ciri-ciri khas orangnya kalau ndak muahnya bersalam atau bertamu jawab dulu orang seperti itu. Di mana-mana ada terkait itu orang langsung tabang nyepoi ndak sulindak. Nah, kita ndak menyebut ciri orangnya tawak ke enggak tahu. Mestinya duduk dulu. Berzikir, beristighfar, berdoa dan segala macam. Itu yang disyaratkan. Jadi pelajaran pertama di kita siku adalah jangan lebih banyaklah kita menyebut membangga-bangga nenek moyang kita, orang kampung kita, atau siapapun, atau anak cucu kita, dibanding dengan berzikir kepada Allah. Bahkan suasananya masih suasana di tempat ibadah. Fadhkurullah ketikirikum. Maka berzikirlah kamu, mengingat Allah, menyebut nama Allah, seperti berzikirnya kamu atau kamu mengingatnya abak kau, bapak-bapak, nenek moyang kamu. Atau asyadda, atau semestinya lebih banyak menyebut nama Allah daripada itu. Karena begini, engkau mau buka di kitab buat aku. Kita baca sekali senginyit saja jadi menyelam pulang. Alah ke pulang kau. Dan lapai pulang. Gini, fa ayyu lahzatin khala fiha al-'abdu 'an dzikrillah kana alaihi la fa'yu lahzah kesempatan peluang waktu atau di waktu-waktu waktu-waktu sesempit apapun kalau ada waktu-waktu peluang sesempit apapun sebantah apapun kalau kita tidak isi dengan zikir kosong daripada zikir kanan alaih dia akan menanggung sendiri akibatnya. Bukan Allah yang dizikiri yang akan menanggung. Allah tidak butuh dengan zikir kita. Allah tidak berhajat dengan zikir kita, yang berhajat zikir kepada Allah. Wa kana khusranu adalah kerugiannya ketika hari-hari dilewatkan, waktu-waktu dilewatkan untuk tidak berzikir. Lebih dahsyat kerugiannya daripada laba yang kamu raih dengan laba-laba duniawi. Karena nanti salah satu yang disesali oleh kita nanti di akhirat ketika bersua dengan Allah, tidak bara berzikir. Lebih-lebih di suasana berzikir, suasana beribadah, masih tidak berzikir kita. Ma min sa'atin tamarru bini adam la yadhkurullah ta'ala fiha illa tahassara alaihi yaumil qiyamah. Tidak ada satu saat pun yang dilewatkan saja oleh manusia begitu saja tanpa dia menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Dia akan tahassar, dia akan menyesalinya nanti dari kiamat ketika bersua dengan Allah. Lebih-lebih di suasana ibadat. Ya. Lebih-lebih di suasana ibadat. Modia waqwa. Modia waqwa, no zikir ko kan ada yang zikir dalam bentuk lisan. Lisan ko mengucap, membaca-baca, itu lisan tu. Ada zikir yang dalam bentuk amalan. Ada zikir yang lain, itu bentuk ilmu. Kini ko namanya majlis zikir. Majlis terbaik adalah majlis zikir. Majlis yang dikunjungi, dihadiri oleh para malaikat Allah. Majlis yang selama orang berada di majlis itu,
ampunan dan rahmat Allah terus turun. Cuma nak terasa. Kalau kamu lewat di majlis itu, merumputlah. Arti merumput, singgahlah, mampirlah, duduk situ. Tidak karugi bagi orang duduk di majlis zikir. Kecil ulama majlis zikir, majlis ilmu, majlis taklim. Majlis taklim dalam tanda kutip bukan majlis taklim yang majlis taklim lah. Halo. Di Masen yang orang membuka kajian ilmu, apakah dia baca Quran lalu dijelaskan tafsirannya sesuai dengan tafsirannya, dibaca hadis lalu dijelaskan syarahannya sesuai dengan syarahannya, dibaca masalah fikih diuraikannya masalah-masalah ibadat atau kajian tauhid atau apa, itu namanya majlis zikir. Lebih utama majlis itu daripada kamu membaca subhanallah subhanallah. Lebih utama daripada baca Al-Quran. Ada ilmu. Lebih utama daripada salat sunat. Halo. Boleh mau ulang sekecil kau. Di mana saja ada majlis, lebih-lebih majlis itu di masjid. Lalu seseorang yang alim, faqih, membaca ayat, dijelaskannya tafsirnya sesuai dengan tafsirannya. Ada orang baca ayat, kadang-kadang tafsirnya kepala masih melayangkan kembali. Dibacanya hadis, jelaskannya syarahannya sesuai dengan syarahannya. Dibacanya fikih sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama, atau akhlak atau tauhid apa. Itu namanya majlis terbaik. Dihadiri malaikat, dijamin orang di situ diampunkan dosa. Itu majlis itu majlis terbaik, lebih utama daripada seorang salat. Ada wak sedang ngaji gini, orang salat bisa cakap lebih utama nyo duduk mendengar ngaji. Tu lebih utama daripada orang sibuk macam itu nah. Atau lebih utama daripada orang menengah baca Quran tu menengah. Guru wak ngajinya itu dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Karena ilmu itu lebih harus diutamakan daripada amal itu sendiri. Karena amal itu sendiri tidak bisa kita amalkan tanpa ilmu. Itu maka dikatakan bahasa jahilun mutanassikun. Orang yang tidak berilmu beribadah, kerusakannya lebih berbahaya daripada orang alim yang buat maksiat. Halo. Jahil, orang yang jahil, tidak berilmu. Tapi mutanassik, rajin beribadah. Rajin bernusuk, bermanasik. Jadi mutanassikun, rajin beribadah. Cuma nak berilmu. Semangat beramal lain, semangat berilmu tidak. Itu bahayanya, fasaduhu, bahayanya, bencananya, kerusakannya akbar. Lebih hebat daripada alimun mutahattikun. Orang alim, orang berilmu daripada orang berilmu nyobek maksiat. Karena orang yang alim berbuat maksiat no sadar. Itu berdosa. Cuma kalah di nafsunya. Tapi orang bodoh, rajin beribadah, tapi ilmunya tak sadar. Bahasa ibadahnya rusak, ibadahnya salah. Bahkan menganggap ibadahnya lebih tinggi daripada asinan rusak. Itu makanya tinggi duduk di majlis ilmu. Tapi majlis ilmu majlis taklim. Majlis taklim itu kan majlis ilmu dah. Jangan sampai di kepala kita majlis taklim itu adalah ibu-ibu. Majlis taklim itu ibu-ibu pakai tertentu. Awak kan pakaian juga. Itu kan badan namanya. Di masa saja orang membicarakan ilmu namanya majlis ilmu. Bahasa seragam tak seragam. Majlis ilmu. Pakai ketua tak pakai ketua.
Kalau kamu lewat di situ, duduk, diam, dengarkan. Lebih utama daripada kamu salat. Lebih utama perlu salat daripada baca Quran, daripada zikir, karena ilmu. Jadi itu balik kita ke Kaji Pangka. Orang yang berada di majlis zikir, di tempat-tempat yang mestinya masih berzikir, tapi diisinya dengan hal-hal yang tidak itu, aku yang dicela oleh ayat. Tidak sepantas, tidak sepatutnya kamu menyibukkan diri berzikir atau menyebut-nyebut membicarakan yang lain di tampik beribadah, dalam suasana masih beribadah. Makanya kita contohkan di Mina. Mina kan hari-hari zikir, hari-hari zikir. Orang dulu sibuk bicara. Kalau awak sesudah salat, kan saat-saatnya masih kita di suasana berdoa, bersifat, berzikir itu sebenarnya. Jangan sibukkan untuk membicarakan urusan lain. Aku yang disapa, ditegur, pentingnya kita berzikir. Lebih-lebih di hari khusus, sabale, 2 bale, 3 bale, itu namanya hari khusus. Itulah makanya zikirnya zikir muqayyad. Ada ulama yang bagi namanya muqayyad dan mutlaqan. Muqayyad zikir yang terikat. Tidak zikir orang terikat. Mungkin saya bahasanya. Zikir terikat, terikat, terkait dengan waktu. Yang terikat dengan waktu, ma'dudat. Ma'dudat dikaitkan dengan hari-hari tertentu. Namanya ma'dudat. Wa dzikrullahi fi ayyamin ma'dudat. Al-Baqarah 203. Hari-hari tasyrik namanya ma'dudat. Perbanyak zikir. Tidak bisa minimal setiap habis salat. Takbir namanya. Di orang awak bahasa orang batakabir. Atau takbirat. Sudah salat. Tidak ditentukan berapa bilangannya. Ada kepada orang bertanya-tanya, jadi di musaji anu, di musala anu, di suruh anu, orang ada yang panjang-panjang lama-lama takbir. Ditampiak imam ku sabantamin takbir. Waduh. Memang tidak ditentukan berapa jumlah takbir, tidak ditentukan. Terserah. Tapi kalau sesudah salat itu orang biasa taklim, takbirannya diperpendek. Karena taklim lebih didahulukan. Itu makanya barangkali belum pendek tadi tidak tahu pendek. Inti kajiwa adalah bahwa dek kita masih berada di fi ayyamin ma'dud, di hari-hari yang telah ditentukan untuk berzikir, dan zikirnya pun telah ditentukan, yaitu takbiran bahasa. Takbiran itu kan bahasa awak. Asal katanya kan takbir tambah akhiran an. Tahlil tambah akhiran an. Tahlilan. Yasin. Kalau asin, asinan. Tambah akhiran an. Kecok kok lalu oleh kiranya menyambung. Takbir membesarkan, mengagungkan Allah dengan mengucapkan lafaz-lafaz takbir seperti Allah Akbar, Allah Akbar. Pas dari 10 pas. Anu lain. Jadi balik kita ke situ. Namanya ma'dudat. Ma'dudat dan disampaikan dalam beberapa ayat. Kelanjutannya segini lihat. Fadzkurullaha kadzikrikum aba. Kalau doa aba aku kan surang. Mabak kau cukup. Aba itu kan jamak daripada abu atau abah. Abu itu bisa bapak kandung, bisa kakek, bisa paman, bisa nenek moyang abu. Abul Bashar Nabi Adam. Nabi Adam Abul Bashar. Ia abu itu panggilan umum untuk orang yang kita tuakan, untuk orang yang lebih kita hargai, bahkan guru, tokoh abu. Abu, orang yang selalu dengan sesuatu namanya abu. Cinta kepada sesuatu abu.
Jadi abu itu lebih umum sifatnya, maka dikatakanlah seorang itu abu, bisa bapak yang kita hormati pemimpin. Jamaknya aba. Berarti mereka dulu menyebut, membaca, membanding-banding, membangga-bangga bapak-bapak, nenek-nenek moyang mereka dulu. Kalau bahasa wakno, ko mama den dulu udah den dan sana den, orang kampung den. Nah, den saya belakangnya abak. Sibuk bicara itu, membangga-bangga. Mereka orang-orang Arab tuh suka kalau bertamu itu menyebut nasab. Mereka orang ahli nasab. Apa nasab kata itu? Ada kalau nasab kan hilang. Nasab hilang sampai di inyak kata hilang sen. Maka hilang tidak tahu tu kemana. Karena nasab kita ke ibu. Kalau nasab ke ayah kita termasuk alam buah ketika urus haji dulu payah mencari nama kakek gitu. Maka banyaklah orang mengurus paspor. Ibu itu nama kakek ni. Dulu kan 3, paspor harus 3 ya. Namanya Badu. Apa nu Atai. Macam Badu Atai. Salep. Lapayam Abdullah sebele Badu Atai bin Abdullah. Kalau nasab kita nak nyambung. Orang Arab tu setiap bertamu siapa? Berarti awak sakaum. Awak seketurunan. Begitu mereka tradisi dulu nasab. Kini di Indonesia banyak orang bernasab ke Nabi. Di petali-tali orang lalu yang palsu. Lalu buat kan namanya Habib ya. Nabi nasab. Jadi mereka kalau bertamu tu bangga menceritakan nasab masing-masing. Diteguri, kau di Mina, kau masih masalah ibadah, masih manasik. Masa kalian banyak membicarakan masalah nenek moyang kalian? Zikirlah kepada Allah. Bahkan zikir kepada Allah lebih dahsyat, lebih kuat, lebih banyak dibanding dengan menyebut nenek moyang. Maka ketika itu adalah orang berdoa. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati khalaq. Ada orang yang khusus ketika itu berdoa dan mintanya masalah dunia melulu. Di antara manusia ada yang berucap dalam doanya rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami di dunia ini, dan mereka tidak ada di akhirat sedikit pun jatah. Karena yang mereka minta tentu masalah dunia sih. Anak, rezeki, kerajo, dapat menantu, kambiang, padi, jagung, padi masak, jagung mupia, tak ada nak kau ambil, laki bertambah, cucu lagi, semacam. Itu diminta. Kau namanya fit dunia. Ada orang nambah doa, kau nak dimintanya masalah dunia melulu. Adalah orang ayat 101 wa minhum, di antara mereka ada yang mengucapkan dalam doa mereka atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adinamuilah oleh orang awak doa aku sapu jagat. Jagat dunia, jagat akhirat, jagat neraka sapu saudara. Hasanah di dunia, hasanah akhirat, hasanah lu dari neraka. Kan? Apa namalah sepuh jagat. Sepuh jagat kau di bahasa awak ndak bersuruh doa hadisnya mah jagat dalam hadis. Dalam hadis ndak ada jagat doanya. Rupono jagat kau bahasa awak. Jadi kalau kau berdoa kepada Allah di waktu-waktu berzikir, waktu-waktu beribadah, doalah, zikir, istighfar, berdoalah. Anan doa kau mencakup enggak. Bukan hanya porsi untuk dunia lebih tinggi, enggak. Seimbang. Dunia diminta, akhirat dicari. Dunia tidak tinggalkan, tujuan ke akhirat kan begitu. Itulah doa. Itu kejiwa. Mengenaan kita masih hari-hari berzikir, hari-hari berdoa, hari-hari bertahlil dan bertamid kepada Allah. Diawak besok hari terakhirnya. Di orang di Makkah hari kini hari terakhirnya. Hari orang haji kini ulun mereka meninggalkan bersiap-siap meninggal Mina. Jawa kini ko jam 6 lewat 20 di Sinan kurang sampai jam 6. Jam 2
lewat 20 lah di sini. Masih bakaruah orang. Atau lah ada nampai melempar. Aku nanti kritik. Apainya melempar, subuh mana datang lainnya melempar. Untuk adik ketiga balik. Nah, demikianlah kaji kita pagi hari ini, mudah berfaedah manfaat untuk kita bersama. Tentang orang apa tadi ya? Orang tabangan buah tadi itu ya. Tabangan buah. Dari musajid tak buah nangak kaji itu. Trik nonan. Apa maksudnya berdua menangak kaji. Masalah hati kok ndak urusan awak tu. Masalah hati. Hati yang ujub, hati yang sombong, hati yang dangki, hati yang merasa nyolah lah calon tunggal untuk masuk surga. Itu ndak bisa awak. Itu hanya berdoa kalau nyo anak wak, ya Allah, lunakkanlah hati ambo, anak ambo untuk duduk mendengar kaji atau berzikir atau beribadah. Jangan anak amboku menjadi orang ujub, orang sombong, orang takabur, seakan-akan surga kita tangan. Kan bisa berdoa. Kalau hati calon suami wak, itu lain bedanya. Sabut nama orang tu masalah hati. Zikir itu masalah hati kan. Orang yang ujub tidak mau dengar. Nyobangga. Salah satu Yahudi itu la yadkhulul jannata illa man kana hudan amsa. Nyo klaim surga tu nyo. Jadi kalau lah nyo klaim surga tu nyo, orang lain nak pada udahnya. Atau waqalu qulubuna gulf, hati kami ku lapan nuah. Lapan nuah kali kami nak pada ulai. Saya isi walaupun isinya masih soalnya gulf tu itu tu. Kalau ulai. Tu Yahudi gitu. Qulubuna gulf. Perlu kami. Atau memang orang kok jahil. Jahil itu bukan ongok, tapi jahil tentang hal-hal yang berguna. Wah. Atau orang kok hatinya dangki, bangi, jajo, menang enteng, itu banyak penyakit hati semua. Nah, itu kita tidak di luar. Bagaimanapun kita mencuci kan ke telinganya tidak bisa. Kata salah ya muka 50. Nah, silakan. Seharusnya jadi panutan mengajak umat menghargai nilai-nilai kebaikan di majelis taklim. Tapi kadang-kadang tidak. Siapapun yang ceramah, dia orang berilmu, hati bonya orang begitu. Di masyarakat Asia Nubutan, rasutai mana tu nak punya bahasa. Iya hati tadi masalahnya hati. Hati kalaulah merasa qulubuna gul, gila, amplop itu namanya gilaf. Amplop gilaf, bangko gilaf dia dapat pekok. Kalau terbuka tu nak amplop minta isi. Nama kau guluf nama lah tutui dah. Guluf tutui. Berarti nya tak butuh. Kenapa merasalah? Atau suatu sikap namanya di hati gil. Dalam hadis sakhimah kehitaman hati, kedengkian, kebencian sakhimah. Jadi waslul sakhimata, ya Allah buangkan kekotoran hati. Dalam masalah hati itu tidak bisa leh. Payahnya kelangi mana apa? Yang saya juga enggak ditunci. Tidak bisa. Orang yang pandangnya rendah saudara, tidak mungkin. Banyak pantangnya, bukan hanya pantang makalado sih. Tidak boleh. Kadang gini ke Pak Andian, misalnya makan jarak lebih tinggi cukup kuat lagi. Cuma keadaan ini kok pas memang maghrib bisa talak solat sudah tutup hanya pagi. Saudara tuh. Kalau tu kau pengalaman. Bisa seminit ibu ni. Amo sebuah sarianu kan tak ke siko. Rupanya macet panjang di siko. Di Senayan. Orang lazan lah kamar, kami mesti di hotel. Di pesong saya hotel oleh balik.
masih ada sempat bisa salat kamu saji turun itu. Tapi tidak bisa tasake muka kanan adima bisa salat. Kalau terjadi seperti itu. Cuma kalau masih bisa manguk kalau balik itu, nak turun itu. Mau di macet patang di Malala sepanjang aku. Sehingga waktu itu lah masuk alun salat di kamala ke berhenti. Adima bisa salat. Karena ada salat itu yang tidak bisa digabung, tidak bisa dijamak. Yo dima bisa salat, kok bisa ada teoto, bisa turun, bisa. Usahakan dulu. Iya, kate sini bisa dulu. Salat itu kan kate nak. Lah, bantu salah. Oke tinggi ka gua, kok bisa lah mau juga, gua mencet. Apa subah dulu? Barangkali sebelum rayo kan latih bos kok. Tasangkui atau perasinan. Panjang mah orang lah kaman balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.